Du 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 du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Istiqomah Muda, gimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cerita singkat, kali ini saya mau cerita pengalaman pribadi tentang kisah ya, orang tua yang nggak sadar. Orang tua yang nggak sadar dia berhasil mendidik anaknya. Nah, iya. Jadi ini pengalaman pribadi saya, dapat curhatan dari seorang ayah. Ya. Waktu itu pada sholat zuhur, jadi saya tuh lagi suntuk. Ini menarik ya, buat saya ini ceritanya lucu. Saya lagi suntuk, saya lagi istilahnya tuh apa ya, sulit dalam kondisi hati ini lagi galau ya, karena masalah ekonomi ya, masalah dunia lah kesimpulannya, masalah ekonomi, masalah masalah fulus. Bapak ini saya kenal sudah cukup lama, jadi beliau kadang-kadang datang ke saya ngobrol ya. Nah tiba-tiba pada sholat zuhur beliau mendekati saya ya, biasa saya rangkul, salaman saya rangkul. Lalu beliau curhat begini, Pak Ustadz, saya kecewa Pak Ustadz. Ustadz ingatkan si Fulan ya, anak beliau ya. Iya Pak, gimana Pak? Saya kecewa Ustadz sama anak saya. Saya tanya, kenapa Pak kecewa Pak sama anak Bapak? Ya. Ini bahasanya kurang lebih seperti itu ya sobat sekalian. Saya kecewa Pak sama, saya kecewa Ustadz sama anak saya Ustadz. Kecewa berat. Kenapa Pak kecewa sama anak Bapak? Dia keluar Ustadz dari pekerjaan di sebuah departemen pemerintahan ya. Jadi saya nggak sebutin di mana beliau bekerja, tetapi ini beliau itu punya anak. Ya, dia kecewa karena anaknya ini keluar dari tempat pekerjaan yang banyak orang mengidam-idamkan bekerja di tempat tersebut ya, sebuah departemen pemerintahan lah. Beliau bilang, saya kecewa Ustadz sama anak saya Ustadz, kecewa berat. Saya tanya lah, memang kenapa Pak kecewanya? Itu anak saya keluar Ustadz dari tempat kerjanya. Nah ini kan wajar ya, seorang ayah yang punya harapan sejak kecil beliau mendidik anaknya supaya jadi orang sukses dunianya, sukses agamanya juga. Kebetulan saya juga kenal anak beliau karena anaknya pernah saya didik waktu masih kecil ya, walaupun gak lama. Kemudian saya tanya, emang kenapa Pak keluar anaknya dari kerjaan tersebut? Ya, jadi beliau cerita dengan ada yang masih sedih ya, kecewa karena anaknya keluar dari pekerjaannya itu yang banyak orang mengidam-idamkan bekerja di tempat demikian. Jadi ceritanya si anak ini nggak betah di tempat kerjanya. Nggak betah kenapa? Karena di kerjanya itu ya hampir setiap hari, mungkin saya nggak tahu apa setiap hari, pokoknya sering itu anak kebetulan kalau nggak salah saya ingat anaknya beliau ini posisinya bagian tanda tangan kalau nggak salah ya, tanda tangan untuk ngurusin satu hal ya, dan setiap hari dia bisa ngantongin ya, nggak setiap hari, mungkin sering kali dia bisa pulang bawa uang cash itu ratusan ribu, mungkin angkanya disebutin kalau nggak salah di 500 ribuan ke bawah lah setiap hari, sering kali ya. Bayangkan gaji pokok utuh, gajinya utuh ya, kalau secara hitung-hitungan gajinya utuh, kemudian dia dapat uang tambahan harian ya, kalau misalkan 300 ribu aja, kalau 10 kali 3 juta, kalau 20 kali 6 juta. Wah, siapa tuh yang nggak mau coba? Siapa yang nggak mau mendapatkan pekerjaan dengan yang demikian? Tapi si anak ini ngerasa nggak nyaman karena dia tahu itu adalah hasil dari hal yang tidak benar ya. Gampangnya kita sering istilahkan tuh risuah atau suap penyuap. Urusan ukur-ukuran lah, ngukur A, ngukur B gitu. Kayaknya teman-teman di luar juga paham mungkin departemen apa ya di pemerintahan yang suka kayak gitu. Ngukur A, ngukur B, nggak tahu bagaimana urusannya, kemudian dapat transport dan dibagi-bagi. Dan itu nggak cuma anak itu aja, anak si bapak ini. Teman-teman yang lain dapat juga dan bosnya juga dapat. Jadi jumlahnya itu sebenarnya nggak kecil sahabat sekalian, besar. Karena kondisi pekerjaannya sebegitu, setiap hari begitu ya, bukan setiap hari, sering kali begitu. Karena kondisi di pekerjaannya sering kali seperti itu, si anak ini ngerasa nggak nyaman dan akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dan si bapak kecewa berat.
Lalu saya spontan bilang sama si bapak, Pak, tahu nggak Pak? Orang tua anak ini Pak, orang tua anak ini berhasil mendidik anaknya. Lalu si bapak, yang benar Ustadz ya. Jadi wajahnya itu kayak sumringah gitu, kaget gitu. Jadi saya nggak ngelihat beliau itu bersandiwara pura-pura cerita supaya dianggap sebagai orang yang sukses gitu. Enggak, dia ngerasa, dia kecewa betul-betul di awal dia curhat itu kecewa, sedih hatinya. Dan saya bilang, Pak, si orang tua anak ini berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Yang benar Ustadz. Ya, lalu saya dengan gaya-gaya bijaksana bilang, Pak, harta itu nggak bakal kita bawa mati lah. Apa sih Pak dunia itu Pak? Ya. Ini saya bisa ngomong seperti ini padahal kondisi saya tuh lagi pusing. Waktu itu kalau nggak salah saya lagi pusing mikirin belum bayar kontrakan. Saya bilang, Pak, dunia tuh nggak seberapa Pak, nggak dibawa mati Pak. Insya Allah nanti Allah ganti, ya Allah ganti. Ya si Bapak juga bilang, ya Ustadz anak saya sekarang udah dapat kerjaan lagi di perusahaan Jepang. Nah, nah itu dia. Jadi sobat sekalian, mungkin hikmah dari kisah ini ya, dan ini kisah nyata, wallahi ini terjadi sekitar ini tahun 2022, ini tahun 2021 ya, tahun kemarin, kurang lebih 1 tahun yang lalu, waktu zuhur, pada sholat zuhur. Jadi kesimpulannya si bapak ini ya, kalau saya bisa katakan ya, secara hitung-hitungan yang saya tahu, si bapak ini berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang benar, karena saya bilang, hati seseorang itu nggak bisa dipaksa. Kalau dia itu hatinya baik, dia nggak akan nyaman dengan kondisi yang tadi ya, lingkungannya terjadi hal-hal praktek suap menyuap ya, itu kan saya nggak ngerti detailnya seperti apa, tetapi yang jelas itu dia hampir setiap hari, nggak setiap hari lah, sering kali mendapatkan tambahan pemasukan dari dana yang sifatnya mungkin bagian daripada proses riswah itu. Dan si anak ini nggak nyaman hatinya, dan kita paham di dalam Islam itu indikasi hati yang bersih itu adalah ketika nggak nyaman melihat sesuatu keburukan. Jadi kalau ada siapapun kita, naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Setiap hari kita melihat keburukan di depan mata kita dan kita nyaman, ya nyaman, diem aja, santai aja, ya yang penting gue ibadah dan gue nggak peduli sama orang lain, yang penting gue ibadah, gue bisa sholat tenang, gue bisa ngasih nafkah anak keluarga gue nggak peduli sama sekitar gue, yang penting gue kerja di situ. Nah ini ciri diantara ciri hati yang sakit ya. Atau justru malah mendukung perbuatan tersebut. Ini bisa jadi masuk kategori hati yang rusak atau hati yang mati. Nah, ini dia saya sampaikan kepada orang tuanya, hati anak. Sampai saya tunjuk ke dada si bapak ini ya, karena saking dekatnya sama saya. Akrab gitu, suka ngobrol. Di hatinya masih bersih Pak, anak bapak. Sampai bilang, jadi begitu Ustadz ya? Begitu Ustadz ya? Masya Allah, ya, insya Allah Pak. Ya. Dan bapak itu setelah selesai bersalaman dengan saya dan pamitan, beliau pulang dengan kelihatannya sih ya bahagia. Sobat sekalian, ini satu contoh ya, ini jarang terjadi. Kebanyakan ya, nggak semua, tapi banyak para orang tua yang merasa sukses mendidik anaknya. Merasa sukses mendidik anaknya menjadi orang yang hebat, padahal tolak ukurnya itu tolak ukur duniawi. Ya, dia merasa sudah mendidik anaknya, menyekolahkan sampai perguruan tinggi, kemudian memiliki pekerjaan yang layak, hartanya. Ya, kita nggak pungkiri secara hitungan materi, memang indikator kesuksesan itu adalah ukuran materi ya, dunia ya. Orang kalau melihat, oh ini punya mobil, punya rumah, secara duniawi oke, sukses. Tetapi secara ukhrawi, secara agama, kita mesti tunggu lagi, kita mesti mundur dulu, kita mesti lihat dulu nih. Dari mana dia mendapatkan hartanya, ya kan gitu ya. Dari mana mendapatkan hartanya, untuk apa dia salurkan hartanya. Dan ini menjadi satu indikator kesuksesan yang harus difahami oleh kita semua, wabil khusus oleh para orang tua. Anak saya masih kecil, umur yang paling besar itu 13 tahun. Jadi saya belum sepengalaman beliau ini yang sudah anaknya bekerja. Tetapi mungkin saya sekedar sharing, dan waktu itu juga bukan saya mendatangi bapak itu untuk menasihati ya. Sekali lagi posisinya adalah saya ditanya. Saya tentunya lebih muda dari bapak tersebut ya. Beliau itu orang tua saya, lebih dewasa, lebih tua dari saya. Dan beliau lebih banyak punya pengalaman dalam mendidik anak. Hanya saja berdasarkan apa yang saya pernah pahami dan saya pelajari dari banyak kajian, dari banyak ceramah, dan juga dari kisah-kisah orang-orang baik, orang-orang soleh, yaitu yang menjadikan seseorang
indikasi baik itu adalah ketika dia tidak nyaman dalam satu kondisi buruk dan dia berusaha untuk meninggalkan lingkungannya kepada lingkungan yang lebih baik lagi. Semoga menjadi ibrah buat kita semua dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bukan untuk menggurui tetapi sekedar berbagi dan semoga bermanfaat buat diri saya dan juga teman-teman dimanapun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.